ما دعا لله داع طلع البدر علينا من وسنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلوا على النبي محمد. Maka hadirin dan hadirat kami haturkan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun ajarumullah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri 'ainil wujud wa asrin nuri kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syakiyyin wa masbut amma ba'du. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para kasepuhan ingkang tansah kawula hormati sedaya kemawon. Wabil khusus Janabil Karim Ibnil Karim Ibnil Karim Ahina Gus Reza Ibn Kiai Hisham Ibn Kiai Syafaat ingkang kawula hormati, Kiai Haji Imam Barizi ingkang kawula hormati, Kiai Haji Masluk Ar-Radi, Kiai Haji Nur Hadi, Kiai Haji Fuad, Kiai Haji Nur Salim Habibi, Kiai Haji Mursidi, Kiai Musyaffa, Kiai Haji Jumali, Kiai Haji Usyairi Abrar, Sahibul Maqam, Sahibul Pondok ingkang kawula hormati, sedaya para santri ugi lan para hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam hari ini atas perkenan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan saged bersama-sama menghadiri majelis ingkang penuh berkah menika Haul Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Alhamdulillah. Niki saya pakai bahasa Indonesia nopo basa Jawa. Basa Jawa niku luwih ringkes. Nggih. Bahasa Indonesia ini saya tidak tahu apa-apa. Nggih. Bahasa Inggris I don't know nothing. Bahasa Jawa mbuh. Gila ya? Inggris kedawan, I don't know anything. Aku gak tahu apa-apa. Mbuh. Gila ya? Kira-kira loh, kalau Jawa ini komplit. Ya. Tiba mengarep kejrumuk. Tiba membuli gereja. Tiba mengisar geprok. Gila ya? Oh, bila sampai ngangge bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Campur. Yes, ngangge bahasa campur. Ngene apa nggih? Nah, niki malam hari ini kita bersama-sama Haul Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillah. Kula mulai minggah jam 12.05 menit. Jam 12 sampai tahan sampai pagi. Tahan. Kudu tahan umurite Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir niku yusolli subuh bi wudu'il isya. Syekh Abdul Qadir itu salat subuh ngangge wudu'e isya. Lah kowe
Gini loh ya. Syekh Abdul Qadir itu sholat subuh pakai wudhunya apa? Bisa. Ya, latihan kita pakai sholat subuh pakai wudhunya apa? Bisa. Tahan. Kuat. Kuat. Oh, muridnya Syekh Abdul Qadir. Saya juga sering sholat subuh pakai wudhunya Isya. Sebetulnya nggak boleh pamer, nggak boleh. Tapi dalam pengajian nggak apa-apa. Saya sering sholat subuh pakai wudhunya Isya. Loh gimana ceritanya Habib? Loh itu pulang pengajian sampai rumah jam 2:30. Lupa belum sholat Isya. Pulang pengajian 2:30 ngopi dulu, saya biasa senang kopi. Loh kenapa Habib kok senang kopi? Sebab kopi itu minumannya para wali. Para wali itu senang minum kopi. Lah kenapa para wali itu kok senang minum kopi? Bahkan sampai ada yang mengatakan mamada kopi berdi, kopi. Bunga ngentut dalam lalu. Mamada wa fi batnihi asharun minal qahwah. Siapa orang yang mati dan di dalam perutnya ada sisa-sisa kopi, lam yas'alul malaikah, tidak ditakoni malaikat. Oh, kita nek judulmu arep mati jejelono kopi jenenge. Iki Mas ngomong ini ya gak ono kopi ini. Siapa yang orang yang mati dan di perutnya ada sisa-sisa kopi, udah ditakoni karo malaikat. Ya Allah, mau tak rumah masih tak. Mungkin ada yang bertanya, lo apa hubungannya antara minum kopi dengan pertanyaannya malaikat? Oh, ketika wali itu mengucap demikian, pada masa itu kopi itu minuman favoritnya orang-orang ahli zikir. Supaya kuat berzikir sampai malam minum apa? Supaya kuat tadarus Al-Quran sampai subuh minum apa? Jadi kalau pada saat itu kalau ada orang mati di perutnya ada sisa-sisa kopi, berarti ahli zikir. Ahli tadarus Al-Quran. Jadi malaikat serasa takonin. Nah kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang ya wallahu a'lam, yang minum kopi bukan cuma ahli zikir, orang main kartu ya minum kopi. Ana bola. Ana bola. Oke teko. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Alaihi wasallam. Salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi wal ngopi ngerokok, lu sampean kok ngerokok, sampean jangan tiru saya. Merokok itu baik, tidak merokok lebih baik. Gitu ya? Merokok itu baik, tidak merokok lebih baik. Susuk geger perkara rokok. Gitu ya? Karena itu cuma interpretasi penafsiran mawon. Onten yang setelah membaca tentang bahayanya merokok, dia berhenti merokok. Ada yang saya setelah membaca tentang bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Ada. Gimana lagi? Ini berhenti merokok, ini berhenti tetap merokok. Jadi gak perlu geger. Gitu lagi? Nah, sing rokok ya monggo itu baik, tidak merokok lebih baik. Mulai ini nonton kiai merokok, sampainya ada dokter, lalu dia itu ditegur oleh dokter, Pak Yai, sampai kok merokok terus, nanti kalau mati gimana? Gak enak jawabnya, lah kan ada orang.
merokok, di majelis taklim jangan merokok, gitu bagi? Sampai lagi majelis zikir jangan merokok. Nanti selesai arep balas dendam ki wonten lu. Alhamdulillah. Lagi bujuk ngopi merokok, ingat kalau pulang jam 2:30 tadi ternyata belum sholat apa? Isya. Belum sholat isya sudah jam 3. Ya. Wudhu kemudian sholat isya. Selesai sholat isya mau tidur nanggung nanti ke subuhnya kebablasan. Ya. Wis nek ngono ditahan-tahan sampai tekone waktu napa? Subuh. Sholat isya dengan wudhunya apa? Sholat subuh dengan wudhunya. Tapi saya jam 3:00. Lah Syekh Abdul Qadir radhiyallahu taala anhu dan banyak para wali-wali Allah niku salat isya tepat waktu, kemudian berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah, bersolawat, istighfar, baca Quran, salat sampai datangnya waktu apa? Jadi itu bukan sedina rong dina. Itu bukan 1 hari 2 hari, sepanjang hidupnya demikian. Malam berzikir sampai subuh, pagi mengajar kepada murid-muridnya, masya Allah. Pagi mengajar murid, terima tamu, kok tamu semua orang yang belajar dalam kebingungan, dinasehati, diarahkan, dibimbing menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupannya saat-saat setiap harinya adalah kehidupan saat-saat yang penuh alhamdulillah, ya dimuliakan oleh Allah. Karena itu kalau sampai baca manakib kok diceritakan Syekh Abdul Qadir begini, orang amalnya kayak begitu kok. Dibanding kali awake dhewe subuh 8:30. Kecuali bapak sendiri ada ini kawanan nih. Ono. Wonge. Nah, kopi ini teko. Alhamdulillah. Sampeyan ora usah kepengin motor mogok njaluk diisi bensin. Jadi mejamu kok ya kayu gini. Alhamdulillah. Ini kopi itu sih enak kok bulu-bulu itu. Ya bener mbak bukain. Lo malah utama cepat lah. Gimana grogi baru begini. Tekan apa mau? Nah, kalau sampai membaca manakib, sampai membaca manakib betul? Maulud manakib itu penting. Maka para ulama kita, para masyayikh kita memberikan tinggalan datang kula panjenengan sedaya, tinggalan yang harus kita kerjakan kapanpun, dimanapun, dalam kondisi kayak apapun, jangan pernah ditinggal. Nopo yang sering saya sebut molimo. Itu ada moli. Mbak moli mbak. Belum. Kayak ngaji liwari ini dok Ragawati. Tunggu, ngaji nih po, liwari. Tekan apa mau? Para kiai-kiai kita, para masyayikh kita meninggalkan tinggalan datang kula panjenengan kepada kita yang jangan pernah kita tinggalkan. Napa molimo? Katanya molimo itu hal yang nggak boleh dikerjakan. Loh, itu molimone wong yakna. Molimone wong ora. Main minum majat, maling madon, naudzubillahi. Tapi kalau molimonya para ulama, para kiai, para habaib, itu harus sampai kerjakan. Apa molimo?
ya mauludan, ya manakiban, ya mendengarkan mauidhah, bariku mangan terus mulai. Gitu ya? Maulud, manakib, mauidhah, mangan. Maulud, manakib, mauidhah, mangan. Mangan. Maulud supaya kita tambah kenal Kanjeng Nabi, tambah mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi hamba Gusti Allah yang paling mulia. Kanjeng Nabi ini hambanya Allah yang paling mulia, yang beliau mengatakan wallahu mu'tin wa ma'ana illal qasim. Gusti Allah yang memberikan tapi saya yang membagi. Wallahu mu'tin wa ma'ana illal qasim. Gusti Allah sing maringi ning aku sing ngedum. Nek kowe gak cedak karo sing ngedum ya ora keduman. Alhamdulillah. Ora keduman alhamdulillah. Mariati ya. Gimana? Allah menjadikan Nabi Muhammad Rasulullah SAW hambanya Allah yang paling mulia. Kok Nabi dikatakan sebagai hambanya Allah yang paling mulia, itu dalilnya apa? Quran. Dalilnya apa? Quran. Nek Quran pasti benernya. Nek medsos ada hoak, ada hoak. Ada hoak, ada apa? Nah kalau Quran pasti benernya. Sadaqallahu Nabi, sadaqallahu Rabbul Karim, sadaqa Rasulun Nabi apa pun. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa sadaqa Rasuluhu Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Nah Quran bilang bagaimana? Quran bilang inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Tuh, yang paling mulia, yang paling takwa. Sampean kok bertakwa? Amin. Amin. Sampean mulia. Ada yang lebih bertakwa, ada yang lebih mulia, lebih bertakwa, lebih mulia, lebih bertakwa, lebih mulia. Ujung-ujungnya orang yang paling takwa itu siapa? Rasulullah. Nah kalau yang bertakwa yang paling mulia, Rasulullah yang paling takwa, berarti Rasulullah yang paling itu namanya logika. Untuk boleh logikanya pelajar, mahasiswa, santri itu memakai logika begini. Banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Kalau begitu tidak belajar, tidak lupa. Banyak belajar, banyak. Sedikit belajar, sedikit. Kalau begitu tidak belajar, tidak. Tapi goblok. Kita bagi. Nah, yang paling mulia, yang paling takwa, Kanjeng Nabi yang paling takwa. Berarti Kanjeng Nabi yang paling. Selalu ada Nabi. Selalu ada Nabi. Selalu ada Nabi. Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika.
paling mulia. Maka siapa mengikuti jalannya Nabi, dia mengikuti jalan kemuliaan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan siapa yang paling banyak mencontoh kanjeng Nabi, dia yang lebih mulia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ikut orang mulia, katut mulia betul. Katut betul. Kalau kayak itu untuk satu saat sampai derek Pak Yai Abrar. Yai Kuseri upama ki upama dipanggil untuk berdoa ke istana. Upama. Lalu sampai jadi mau kemana ini? Saya mau dipanggil berdoa di istana. Saya ikuti. Sampai meluprak. Sak mobil. Kira-kira ketika masuk istana, Kiai dipanggil berarti terhormat mulia. Kiai dihormati ke penjaga istana. Sampai melu dihormati. Gitu lagi. Dan dulu saya mau jajal, coba sampean sendirian masuk istana. Yang mau begini sama sampean itu sopo? Kumpul-kumpul amah. Gitu lagi. Gitu lagi. Kiai diterima, ditempatkan terhormat, kursi yang bagus karena undangan dihormati. Sampai yang derek itu, melu orang kursi umpuhan biasanya melemprak. Gitu lagi. Ketika kemudian habis acara, kemudian dijamu makan dan sebagainya, dijamu makan terhormat pemundangan. Gitu lagi. Sampai yang derek itu, itu malah kayak Abdul karena sudah undangan kemana-mana lecahar cuma sedikit sampai pukul. Alhamdulillah ikut orang mulia katut mulia. Halo Nabi. Orang sopir. Ya ini tuh mau pengajian malam-malam. Sopirnya sakit. Lu bingung cari sopir gimana kalau pengajiannya jauh di luar kota. Ada santrinya usul, Pak Yai, itu tetangga kita yang supir taksi itu dimintain tolong jual mahal. Enggak bisa dia malam ini capek, saya bisa subuh dapat charteran bilang enggak bisa. Kayaknya jual mahal. Akhirnya didesak-desak sama istrinya, masih tolongin dia itu mau pengajian itu ibadah begini. Oke, sudah ayo bismillah berangkat tapi karena terpaksa. Kalau dijak ngomong sama dia itu jawabnya cuma sepotong. Sampai bagaimana? Iya. Enggak. Iya. Enggak. Sampai dia ini ya Allah. Beratnya abot-abotnya wong jaluk kulo, dia sudah apa-apa. Sampai ke tempat pengajian, dia mengisi selesai, pulang oleh panitia Kiai disiapin hadiah. Ada jus besar sama jus kecil. Tahu di sini saya disiapin kan? Ada jus besar sama jus apa? Begitu sopir pengantarkan pulang, Pak Yai dalam hatinya bilang, Allah ini yang jus kecil biar saya buat hadiah sopir, biar dibuat keluarganya. Yang jus besar buat rumah, buat dunia ini. Sampai di rumah, ini yang jus kecil buat sampean. Oh terima kasih Yai. Yang jus besar biar buat dunia dia. Pulang ditaruh di meja, Kiai ditutup. Pagi punya bersih meja, buka hadiah itu punya setengah marah. Panitia itu langgengnya niat ngasih kok sego-segodok. Niat ngasih kok cuma nasi doang. Begitu Pak Yai ingat, yang besar ngasih doang, berarti yang kecil ikan doang. Bapak tahu sopir. Pak Yai diem, kalau enggak diem, orang kasih sopir, wah Kiai bisa khutbah. Bapak sopir yang tadinya diminta tolong berat-berat abot jual mahal, itu siang sudah datang ke Kiai lagi. Kiai, nanti kalau ada pengajian lagi, saya siap ngantar ya. Dari Kiai Raimu, Kiai Raimu.
ikut orang mulia bakal katut. Nah, apalagi yang diikuti adalah makhluknya Allah yang paling mulia. Sampai sholat seperti kanjeng Nabi sholat, sampai beribadah seperti kanjeng Nabi beribadah, sampai berakhlak seperti kanjeng Nabi berakhlak, ya semakin mulia, semakin mulia, semakin mulia. Alhamdulillah, itulah para wali-waliullah. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kalau kanjeng Nabi itu berjalan mengangkat kaki yang kanan untuk melangkah ke depan, kaki yang diangkat itu belum dijatuhkan ke atas bumi, bekas telapak Nabi ini sudah saya tempatkan kaki saya. Pakai contoh. Agama ini perlu contoh. Kita dikasih tuntunan Al-Quran, ada contohnya Nabi. Maka jangan mutak-mutak dari Al-Quran, tapi kalau Nabi tidak memberikan contoh, ya nganggur gitu. LGBT loh, kalau LGBT itu boleh, salah satu istrinya Nabi laki-laki. Betul? Nyatanya nggak ada istrinya Nabi, semua wanita. Nah, memang itu kodratnya manusia. Kalau memang lanang boleh, wedok boleh, ya salah satu istrinya Nabi itu lanang. Jangan dalilnya diutek-utek, contohnya orang keliru itu. Gitu nggih? Agama kita diberi contoh, kita suruh mengikuti contoh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur anta syamsun untuk mengapak ke depan, kan itu tadi melangkah, gitu kan ya? Nah, itu dia berjalan begini. Sebelum kakinya Nabi ini, kata Syekh Abdul Qadir, menapak di depan, bekas telapakannya ini saya tempatkan kaki saya. Sallu ala Nabi. Artinya apa? Melalui ungkapan itu Syekh Abdul Qadir menyatakan, saya tidak sedikit pun beralih dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diinjak oleh kanjeng Nabi itu yang saya injak, apa yang dijalani oleh kanjeng Nabi itu yang saya jalani. Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu yang punya tarekat Syadziliyah, dia mengatakan, lau hajaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atan ma'adatu nafsi minal muslimin. Nek kanjeng Nabi hilang dari depan pandanganku sekejap, sedetik saja, kanjeng Nabi hilang dari depan pandanganku, saya tidak menghitung diri saya sebagai orang Islam. Artinya apa? Beliau selalu makmum kanjeng Nabi. Apa sing ditindakno kanjeng Nabi? Ya ibadahnya, ya akhlaknya, ya muamalahnya. Itu yang saya jalani dan saya tiru. Alhamdulillah. Mila niru wong mulya ya katut. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, saya bisa nggak Habib seperti itu? Dia sakit, bila sampai ngelampai tarekat Qadiriyah, kepengen niru Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir niru kanjeng Nabi, dia sakit. Alhamdulillah. Ning kowe sing males. Bisa wiridan.
Kesbeh muter pisan kok angop teng sono. Ana apa ora? Ana apa ora? Kok teko? Gitu ya? Teorinya sampean bisa lawon yang sampean tiru manusia, sampean yo menungso, manusia meniru manusia saged bener. Kanjeng Nabi ahli sedekah. Saudara Nabi. Saudara Nabi. Setiap pagi pulang dari masjid, mundur berwiridan barang kan sudah terang sudah selesai berdoa kali Nabi mundur di mejanya ada susu kambing, susu sapi, susu onta. Masya Allah. Boten kok langsung dimakan, langsung diminum. Boten. Kanjeng Nabi bertanya dulu hadiyatan am sadaqatan. Ini hadiah apa sedekah? Karena kanjeng Nabi tidak dahar sedekah. Lalu dibilang oleh yang ada di rumah, ini sedekah si fulan ya Rasulullah, ini hadiah dari si fulan, yang hadiah diambil, diminum. Nah itu kan itu aplikasinya gimana? Kalau kita mau makan, jangan asal makan. Haraman am halalan, halalan am haraman. Itu makanan yang mau saya makan itu halal apa haram? Belum bisa. Aja anggap lebu warung, orang ngerti. Sing nyembelih sapa? Orang ngerti. Bukti peluntir. Bukti tekak ayamnya. Yang penting wadok. Yang penting apa? Ana apa lah? Ana apa lah? Rasanya nggak niru kanjeng Nabi dalam kehati-hatian seperti itu. Apa yang kita makan akan berpengaruh kepada diri kita. Ini begitu. Gila lagi, sambil memakan barang yang haram menjadi kenapa? Pikiran peteng, hati peteng, perbuatan kita untuk ibadah malas. Loh, karena kita tidak tahu masuk warung itu sebetulnya kan saya makannya baca bismillah. Oh, kamu nggak tahu sembelihannya halal atau haram. Yang penting makannya baca bismillah. Oke, minuman racun. Kamu nggak tahu kalau itu racun, baca bismillah. Letak ora gitu ya. Nah, jangan beralasan saya nggak tahu minum racun itu, tahu yo mati, orang ngerti yo mati. Makan barang haram juga begitu. Nabi berhati-hati, kita diberi contoh. Maka kalau sampai dalam perjalanan dia mau makan di rumah makan belum seiki sopo. Oh Pak Haji bulan ya wis kita husnudzon nek haji insyaallah. Jadi haji dia nah jadi sing dosa. Gila lagi. Jangan asal restoran, asal rumah makan kita makan halalan am haraman. Lalu kanjeng Nabi bagaimana? Kanjeng Nabi setelah kemudian ini hadiatan, ini halal, tidak semuanya. Ada yang kemudian sisa-sisa ini setelah selesai dibagikan kepada siapa? Kebanyakan yang sering mendapat bagian dari kanjeng Nabi ahlus sufah. Ahlus sufah itu yang menjadi bibit kawit. Bibit kawit itu bahasa Indonesianya apa? Kadang-kadang bahasa Jawa itu di Indonesia namanya. Bahasa Indonesia di Jawa ya. Contoh kelilipan itu bahasa Indonesia. Ada nggak guru bahasa Indonesia? Coba tolong saya dijelaskan. Kelilipan itu bahasa Indonesia. Di matanya kemasukan sesuatu. Gini lagi. Ahlus sufah itu bibit kawit. Bibit kawit itu cikal. Cikal bakal orang-orang ahli tasawuf, ahli zikir. Oh, karena hidupnya mereka sama di antaranya Abu Hurairah, Abi Dzar Al-Ghifari, Abi Hurairah, Abi Salman Al-Farisi. Itu orang-orang ahli sufah itu nak masjid, pikiran, ibadah, pikiran, surah, orang sibuk oleh urusan macam-macam. Sing kawin biyen nanti dadi nyek-nyekane wong. Urip kok kesebean terus apa bojone iki warak mentang terus ben. Oh dari dulu jadi cibiran dan sampai kanjeng Nabi diingatkan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridu hadapan
yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turiduna zinatal hayatad dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu sabar Muhammad, kekasihku sabar. Dateng wong-wong sing yad'una rabbahu bil ghadati wal asis, esok sore rina wengi pagi sore. Iki ora restoran lho iki. Mana restoran pagi sore. Pagi sore berzikir kepada Allah. Yuriduna wajha, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu. Gitu boleh? Gitu boleh? Walau tuti menafang qalbahu, jangan kau ikuti orang yang mencaci mereka. Mereka semata-mata tujuannya pertimbangannya namung duit. Gitu. Gitu boleh? Ini orang-orang ahli sunnah. Uripe lan panggonane teng pundi? Panggonane mangke nek sampeyan diparingi saged ziarah Madinah. Ora ana sing aman. Nek didongakne sing cepet amin. Nggih. Dongakne. Ziarah Madinah itu berarti kalau nggak sampeyan haji ya umrah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nanti kalau sampean ngeriko di ngeriko mana? Arah saya mana? Apong. Kalau sampean berziarah ke makam Nabi, dan itu setiap maulud kita minta, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuru, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Allah ballighna, sampaikan aku bisa berziarah kepadanya Rasulullah Muhammad. Sampai ziarah kanjeng Nabi itu di Madinah. Kamar yang sampai bikin ziarah itu tempat rumah tangganya kanjeng Nabi bersama Siti Aisyah. Gitu. Kanjeng Nabi bersama Siti Aisyah berumah tangga di kamar yang sekarang jadi makamnya. Loh, kok itu sekarang jadi makamnya Nabi? Kenapa Nabi kok tidak dikuburkan di pemakaman bersama dengan istrinya di Baqi yang tidak jauh dari rumahnya? Nabi punya hukum khusus yang tidak sama dengan kita. Al-Anbiya dufinu haitsu qubidu. Para nabi dimakamkan di tempat di mana nyawanya diambil oleh Allah. Jadi gak nganggo dipotong-potong. Sedo ngono meninggal di situ, makamnya ya di situ semua nabi Al-Anbiya. Kalau sampai menemui orang makam Nabi kok di dalam gua, berarti meninggalnya di situ. Kok ada makam Nabi di atas gunung, berarti wafatnya ya di situ. Cuma catatan makam Nabi tidak ada yang khawatir kecuali makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makam Nabi Ayub di Gunung Syria yono, di Baghdad ada. Makam Nabi Musa di Yordania ada, di Jericho mau masuk ke Israel ada. Nah yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Sampai ziarah, dia sebut niatnya ziarah Nabi. Gitu lagi. Nah yang tidak ada perbedaan pendapat itu hanya makamnya Nabi Muhammad. Di mana? Madinah. Orang yang kondok Nabi Muhammad itu di Madinah. Dari mana? Itu di Muaraining. Tidak ada perbedaan apa? Itu makamnya Nabi yang sampai ziarahi, tempat kanjeng Nabi wafat di situ, kemudian dimakamkan di situ. Belakangnya dia kamar. Belakangnya itu ada tempat, itu dulu ahli sufa, bawa ahli dikir kita kumpul begitu. Musola tempatnya ahli sufa kumpul. Dia sering dapat bagian dari kanjeng Nabi. Cintanya kanjeng Nabi kepada orang-orang ahli dikir. Dapat zaman saat ini ada golongan sing ngenyek wong dikir, apa itu bertarekat wiridan?
Terus gimana? Umilikan berzikir pakai goyang itu zaman sahabat dia begitu. Wa kana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzakarullah, kalau mereka sedang berzikir kepada Allah, yamilu yaminan wa shimalan. Para sahabat kalau berzikir itu otomatis Allah Allah la ilaha illallah illallah, miring tangan miring kiri. Ahyanan kadang-kadang seperti pohon yang ditiup oleh angin upangnya. Lalu saya tidak boleh, zaman Nabi tidak ada, masya Allah. Lalu kan dia yang pikir, dedek kurang itu, ini lah itu, ini lah itu. Cecek malaikat kan kamu. Gitu lagi. Tidak terputih-putih, saya mengatakan sampai saya mantap derek para masyarakat kita. Alhamdulillah. Saya sering mengatakan terpuji-puji di mana-mana. Saya katakan boleh sampai punya rumah baru, boleh sampai punya mobil baru, boleh sampai punya gelang cincin baru, boleh sepeda motor baru. Tapi dalam soal urusan ajaran agama, jangan ikut yang baru-baru. Omah anyar kena, motor anyar bojo anyar. Ini aman kena. Buale tubruk mancan tutul. Omah anyar kena, motor anyar kena. Tapi soal ajaran agama sampai jangan ikut yang baru-baru. Aja melu sing anyar-anyar. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Ini enggak boleh, maulud kan enggak boleh. Yang kene maulud dia banyak mulut. Ngene apa nggih? Masya Allah, di sini baca maulud, di sana banyak. Mana enggak boleh. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani manusia biasa. Kenapa di kultus individu kan orang yang mengkultus individu kan? Nanti wong mulia ya kita mulia. Gitu lagi. Gitu lagi. Sampeyan delok wong ayu, masa motong elek. Oh ya lara. Gitu lagi. Ane wong jujur delok wong ayu ya kan ayu. Bojomu ngamuk itu urusan kita. Gitu lagi. Delok wong ayu kok elek. Oh ya peleken. Ye. Kita tidak pernah menyembah selain Allah Subhanahu. Kita tidak pernah bersujud kepada selain Allah Subhanahu. Tapi kalau Nabi Muhammad memang makhluknya Allah yang dimuliakan oleh Allah, ya kita mulia. Gini lagi. Syekh Abdul Qadir yang mengikuti jalannya Nabi dan kemudian diberi kemuliaan oleh Allah, ya kita mulia. No. Bukan hanya Syekh Abdul Qadir, para wali-wali yang mengikuti jalannya Nabi, mereka diberi kemuliaan oleh Allah. Makanya karomah, keramat dalam bahasa kita. Itu apa? Natijatul a'mal wifqas syariah. Karomah niku natijatul a'mal wifqas syariah. Dia beramal, berbuat, berakhlak sesuai syariat. Hasilnya Allah memberikan kelebihan. Gitu lagi. Nah, Imam An-Nawawi radhiyallahu taala Allah maring karamat. Itu yang menyusun kitab Riyadhus Shalihin, yang menyusun kitab Al-Azkar, sing makame nang kota Nawa teng Damaskus, wis ora ono. Mila urunan nabung, terus umroh, ziarah-ziarah. Mungkin kok mareni balik rene. Rene Palembang. Ada-adae mangane makan pagi sore. Saya mutu anayahnya. Sudah mutu ngetek biaya.
Agung umroh ziarah. Alhamdulillah. Niki kiai ini nanti kula jak ziarah Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi dan Uzbekistan nanti. Uzbekistan niku pertelon niku. Itu sampai 3 wulan tekan kono. Ziarah Syekh Bahauddin dan Uzbekistan ada 7 aulia sedaya silsilahnya Naqsyabandiyah. Itu tinggi kota Bukhara. Laporannya makamnya Imam Bukhari, di sini ada makamnya Imam Maturidi. Masya Allah. Kalau diceritani ngono. Jumadi. Ini sampai nabung ikut ke sana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tekan apa? Mau kita ziarah temudi ziarah Pakistan adalah apa nih nah, makamnya Nabi Muhammad hanya ada di kota Madinah, yang lain-lainnya ikhtilaf gitu bang ya? Ikhtilaf. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, iku ahlu sufah di belakang. Wong-wong sing jadi cikal bakal kehidupan tasawuf. Dan apa kehidupan tasawuf ini pun mau ada pada saat itu enggak, sebelumnya juga sudah kehidupan tasawuf. Sampai delok Kanjeng Nabi Musa ketika diutus oleh Allah naik ke Bukit Tursina khalwat. Itu kehidupan tasawuf. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kemudian mendapatkan ilham guru wahyu karena belum jadi nabi, dibimbing oleh Allah delok ruwete zaman masuk ke gua Hira. Lho nek wong mboten dibimbing kali Gusti Allah, mlebu gua kowe wani kowe. Gitu ya? Karena dibimbing oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, masuk ke gua koyo ngono. Pernah delok gua Hira pernah. Jadi sing tahu apa kok dhewe. Iki sapa iki disuruh. Kira apa iki? Lokong. Saudara Nabi. Saudara Nabi. Nabi Musa disuruh naik ke Bukit Tursina. Kanjeng Nabi Muhammad masuk ke Gua Hira. Gitu boleh? Kehidupan tasawuf. Kalau kehidupan tasawuf itu bukan karang-karangan para wong-wong keri. Itu jalannya para nabi, jalannya para rasul. Alhamdulillah. Kali sampean sing tenanan, jangan tasawuf yang disalahgunakan. Kalau kau sudah berzikir, kehidupannya kau tidak sholat oleh apa-apa. Bisa ngajari gue ngono sholat. Ada ajaran semacam itu. Kalau sudah berzikir sekian, wa mahma qataraka ila a'la maqamin, kau sudah meningkat sampai ke makam kedudukan yang tinggi, lantas kut alaihi syariah, tidak gugur syariah kepada kau. Bila nek sampai mau ke manakib, setelah Syekh Abdul Qadir Jailani diceritakan demikian kekeramatannya, kehebatannya, zikiri koyong ini, tetap dikei tulisan ma'aluzumi ahkamis syariah, tetap ngelazimna hukum-hukum syariah. Sholat dia sholat. Kalau sudah berzikir semacam ini tidak perlu sholat. Zikir itu kan apa? Jembatan untuk sholat, itu jembatan untuk ingat. Kalau kau sudah bisa diingat, tidak perlu kau jembatan. Bisa tuh. Masih buat contoh siapa? Kanjeng Nabi masih sholat hatta yatawarrama qadamahu, sampai kedua kaki beliau bengkak. Hanya sholat itu ora perlu, luwih gak perlu Kanjeng Nabi. Wis diampuni Gusti Allah gak didosa. Lah raimu gitu ya? Ini
ojo ngarangan. Tidak ada pengajaran ulama-ulama kok sudah berpikir ini bisa begini, tidak perlu sholat. Si Abdul Qadir yusalli subuh biwudu'il isya. Sholat subuh dengan wudunya apa? Berarti sholat betul. Sholat betul. Yaitu Sultanul Auliya. Rajanya para wali diberi kedudukan oleh Allah. Sultanul Auliya, rajanya para wali. Sholat. Nah kok kowe wingi sore muter sebagai sama amat ping 21. Ora sholat ora apa-apa. Jangan ikut ajaran yang model. Tasawuf kita dari Imam Junaid. Sampai yang bertarekat Qadiriyah sangat sampai kepada Imam Junaid radhiyallahu taala. Imam Junaid sumare tentang jejere dan guru Syekh Sikri salam. Turun yo. Saya tak mau kopi. Imam Junaid niku sanate sampean Qadiriyah sampean Syekh Abdul Qadir munggah tengene Al-Mahzumi munggah tekan Imam Junaid tekan Syekh Sikri munggah niku sing sampean tawasuli wau niku nggih ma'ruf al-qurfi ono sapa meneh iku sing mbok tawasuli mau itu sangat Qadiriyah sampai ke situ. Imam Junaid mengatakan jalanku ini, jalan thariqah ini adalah jalan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak keluar dari keduanya. Alhamdulillah. Nah, kita diselamatkan dari para kiai-kiai kita, ulama kita, leboknya nomor thariqat niki supaya jalan kita orang model-model. Bila setelah di jalan, ya jangan gampang sing gawe model-model. Nggih, orang perlu sholat bayar be aku selesai, dan raimu bisa apa? Ya lho nggih. Karena kode-kode sholat itu dengan membayar sudah selesai. Sayyidina Abu Bakar enggak perlu sholat, Sayyidina Umar enggak perlu sholat, Sayyidina Utsman bin Affan enggak perlu sholat, Sayyidina Ali enggak perlu sholat, bayar ke Kanjeng Nabi selesai. Nggih. Nggih. Nyatane boten Sayyidina Umar kalau sholat sampai seperti itu, Sayyidina Utsman nek sholat dalam satu sholat satu khataman Quran. Sholat dalu niku Sayyidina Utsman sahataman. Nggih. Bayangno sahataman Quran itu 30 juz. Mungkin mau kuliah ya tekan-tekan. Kuliah aja kalau sudah aku mata kebetulan nanti mata Quran itu mata Quran nanti mata Quran wala anak itu mata terus pokoknya aku mesti nunggunya Sayyidina Utsman sampai khatam Masya Allah ini setiap malam dalam sholat malamnya beliau menghatamkan Al-Quran. Kalau sholat itu bisa bayar lu apa kesel-kesel gitu lagi itu ajaran yang demikian bukan ajaran kita. Ojo melu dileki gelem alhamdulillah ora gelem resiko tanggung penumpang sopir tetap berjalan alhamdulillah. Ajaran kita bagaimana? Sholat ya sholat. Bahkan kita diajarkan bukan hanya sholat, mendengar kalimat nama Allah itu kita harus berdecep. Sampai kenal Simbah Kiai Said Cirebon Gedongan. Kenal? Ada yang dari Cirebon? Ada. Simbah Kiai Said Cirebon Gedongan itu kalau terdengar suara adzan, Allahu Akbar, saking takutnya kepada Allah. Ya Allah, sudah kau panggil aku untuk sujud kepadamu. Ya Allah, nanti kalau saya belum memenuhi panggilanmu, ajal itu sudah tiba gimana ya? Ibu sapa wedine kencing. Iku kayak masa ana wong iso digawe guyuh-guyuh. Gila lagi. Jadi takutnya kepada kencing. Bela, Masya Allah. Dari uang makrifat. Datang halnya ketika dia mendengar kalimat Allah azan, takut kepada Allah, kencing sampai sampainya yang nunggu sholat jamaah ke masjid belum bisa jadi imami sholat jamaah karena kencing karena takut kepada Allah. Sementara sampean pulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, yang ini harus ada. Ana. Teko wonge. Teko
kabeh lagi. Beda apa betul? Beda apa betul? Yang sini karena takutnya kepada Allah, kalau sudah dipanggil tapi belum sujud kepada Allah, sehingga malah wong adzan dipaitu. Dia adzan itu panggilannya Gusti. Mau siapapun yang adzan, Arab yang adzan Kang Patekur, Arab yang adzan Lek Jumati, itu adzan panggilannya Gusti. Arab kayak tentipi itu yang ada namanya Pak Saat, maka ada tulisannya Saat adzan maghrib. Itu karena yang ada namanya adalah mau siapapun yang ada itu panggilan gitu begitu. Siapa Pak itu? Ya Allah yang menerima sadar. Yang rubah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bukan tasawuf yang model-model sholat terus begini enggak. Yo zikir Syekh Abdul Qadir. Maka tadi saya bilang, kalau sampai membaca manaqib Syekh Abdul Qadir, membaca manaqibnya para wali-wali, Imam Nawawi kata teman-teman. Imam Nawawi itu kalau menulis kitab, dia duwe pulpen kalau tinta. Itu nek nulis kitab kok sentir, lampu sentir yang dibuat nulis itu minyaknya habis. Itu tangannya dikirim nomor. Karomah. Gitu begitu? Gitu begitu? Karomah. Imam Subuki radhiyallahu taala anhu, Imam Subuki radhiyallahu taala anhu itu kalau ngajarnya iki mulang, nggih. Sampeyan yang di pojok, jangankan yang di depan, yang di pojok belakang mencium bau wangi yang keluar dari mulutku. Insyaallah. Bau wangi, minyak wangi, bukan PPO, GPU. Hujan. Oh, terasa apa? Oh, batu bara enggak apa-apa. Batu bara itu barang Tuhan bagi lapang. Barang Tuhan bagi Gusti Allah, orang nandur orang apa? Gila ya? Batu barang Tuhan bagi. Belum ngomong sobat kau akan hancur. Orang nandur rami-rami merokok ngeduli barang Tuhan bagi. Harus kaum fakir miskin ini dikit. Ini liane zakat 0,5%, orang batu bara zakat 20%. Ya buatan fatwa loh, ini saran. Gitu lagi. Kenapa? Biar tambah barong. Untuk kira nandur rami-rami. Karena ngeluh. Gitu lagi. Tekan apa? Imam Nawawi, Imam Subuki. Loh kok bisa mulutnya begitu? Ditanya Imam Subuki, dengan itu kalau mengaji, kok sampai yang di belakang-belakang mencium bau wangi yang keluar dari mulut panjenengan? Itu bagaimana ceritanya? Saya diberi demikian oleh Allah. Sakwisi bibir saya ini dicium oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mau menciumnya enggak sembahyang bibir yang berzikir kepada Allah, bibir yang sering membaca zikir, bibir yang membaca Al-Quran, bibir yang berselawat, beristighfar, membimbing umat ke arah kebaikan. Gitu begitu? Gitu begitu? Bila ayo kita meraih yang demikian, cara-cara yang benar, bukan sing ninggal sholat, orang perlu poso bayar be aku loh, apa enak. Tidak ada ajaran tarekat semacam itu. Bila nek ana wong sing kaya ngono lha niku tarekate dhewe dudu tarekat yang muktabar. Paham? Ora usah model. Nabi mengerjakan sholat kita sholat. Nabi hatta yatawarrama qadamahu, wong sholat sampai kakinya bengkak. Niku sholat wajib apa saking angkai sholat sunah? Sunah nek mau wajib ora gawe bengkak umum 17 rakaat.
Gitu ya? Adanya sampai diceritakan Nabi sampai kakinya bengkak dari banyaknya raki'an wa sajidan, rukuk sujud sampai bengkak. Semene ora ono salat sampai kakinya bengkak. Mbok nek bengkak sih nembe salat. Asam urat. Gitu lagi. Lah sing arep mbok contoh sapa ya Kanjeng. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika mar'a wajhaka ya sa'ad ya karim al-walidaini auduka safil wirduna nusyuri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Kanjeng Nabi poso napa mboten? Poso. Justru kita mendapatkan contoh berpuasa itu sejak imsak subuh sampai kemudian maghrib kita berbuka. Nggih saka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada contoh dari Kanjeng Nabi, orang bisa memaknai macam-macam berpuasa. Orang makan daging berarti poso daging. Ya, tidak makan nasi berarti puasa nasi. Tidak makan yang ada roh berarti dia puasa bila roh. Tapi tidak berpuasa sebagaimana Nabi waktu subuh sampai apa? Maghrib. Bisa bermakna macam-macam. Tapi Nabi diberikan Allah contoh. Ini loh, Kanjeng Nabi. Kau mau tidak pakai roh monggo, mau nggak makan daging monggo, mau ini monggo. Tapi tetap waktunya waktu subuh sampai maghrib. Oh, no contohnya. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Kita tidak bergeser dari itu. Gitu begini. Gitu begini. Nah itu jenenge yang ala thariqah al-mu'tabarah sing wis diteliti dening para ulama, ajarannya tidak menyimpang dari syariat Islam. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nabi poso kita ya poso, Nabi bodo kita ya bodo. Aja poso gak melok, bodo geger. Ana. Teko. Gilani. Puasa nggak ikut hari raya geger, malam hari raya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, malaikat berendah. Kalau melu poso kok ngenani lho. Puasa itu terang, hari raya itu menang. Loh, enggak ikut perang kok ikut apa? Menang, perang enggak melok, menang. Maka dari orang Semarang bilang, kalau ada orang tidak berpuasa kok berhari raya, itu ibarat kaum laki-laki pakai sabuk tapi enggak pakai celana. Gila nih. Aku mau bayang noyus mesti sabuan ning ora kan lagi. Nah, lo konten kok pun sabuan kok enggak karuan kok apa. Ada itu kuda itu sabunnya bagus. Enggak pakai celana. Kita ana wong poso, gak poso kok melok bodo ya kaya. Gimana ya? Tapi
Tapi bukan hanya berpuasa wajib, sunnah. Kanjeng Nabi Senin Kamis berpuasa. Terus sampai di ngoten si Abdul Qadir ya begitu. 13, 14, 15 yang disebut Ayyamul Bid, hari puasa pada hari-hari putih. Kenapa disebut hari-hari putih? Karena malamnya diterangi oleh cahaya sinar bulan purnama. Paginya 13 berpuasa, 14 berpuasa, 15 berpuasa. Nabi gak pernah tinggal itu. Syaikhul Qadir gak pernah tinggal itu. Ayo sampai muridnya kerjakan, kesawai. Mariati kisah nung dereng. Ano Mariati ano? Sumiati ano? Rodia, Sukini. Berpuasa 13, 14, 15. Apa kata Nabi dalam satu hadis sabda beliau? Shaumu salasati ayyam fi kulli syahrin tudhibu waharal qalbi. Kau berpuasa setiap bulan 13, 14, 15 tanggal Hijriah. Malamnya diterangi oleh sinar bulan apa? 13 sudah padam, 13 tambah terang, 15 pas bulan purnama. Sampai paginya berpuasa itu sunnah. Tudhibu waharal qalbi, akan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Penyakit hati ini kata betul kata irinan, ana bola. Dengkingan, ana bola. Teko wonge. Yo kok teko. Irinan, dengkingan, gak pernah puas dengan nikmatnya Allah. Isin Rasulullah terus ana bola. Coba kabeh ngamukan titik mo ana ya itu pentingnya bertarekah supaya seyaknya ditandani dadi gen. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Masya Allah. Penyakit hati, kamuan penyakit hati, hati-hati itu. Kalau bertujuh kamu terus. Saya pernah ada suami nangis kepada saya, ya Allah Habib, gimana istri saya? Kenapa? Khutbah Jumat itu seminggu sekali. Khutbahnya istriku kok tiap hari. Ana. Tapi nek sing lanang kaya kowe anjen perlu diobati. Khutbah Jumat itu seminggu sekali, tapi Pak maksimal 30 menit setiap hari dari mulai sampai mau merem. Sabar, bojomu ke Surametu meh sing koyo ngono sampe ngono. Cuma siji tok kuwi yakin wis. Iman mbok amuk terus stres akhirnya enggak kuat stroke. Ya kalau mati separuh, mati terus rapat. Malah sampean sing repot ngedusi bulangi gitu lho ya. Halo Nabi. Halo Nabi. Anak kerjaannya diono. Nggih. Betul pucuk lu ini sedikit marah gimana kok ya Allah terus ngene ae. Kene gawe kopi gulane ganti rinso. Halo Nabi. Halo Nabi. Saumu salasati ayyam fi kulli syahrin tudhibu wa'alal qalbi, menghilangkan penyakitnya hati. Termasuk penyakit hati napa bisyarahna, termasuk penyakit hati wong sing kena lan duwe penyakit was-was. Napa? Was-was, harus salat ini contohnya wong was-was. Usolih Allah Akbar. Usolih Allah. Usolih Allah. Usolih Allah. Usolih lah sholat. Ana
Ora teko. Kalau punya penyakit was-was itu nyuwun sewu, maaf. Mbok pinter kaya napa, ngalimo kaya napa, apal Quran, ahli thariqah, ahli kitab, tulung jangan jadi imam. Saatnya makmum ini. Allah Akbar, makmum ini batal. Kalau orang makmum ini lupian tujuh, saya kermelu kiai lah, dia ini was-was Allah. Akhirnya jengkel pun gantian nih. Sholat telah masuk. Gantian saat ini saya imamnya sampai makmum. Ya weh. Dia ini imam kami. Makmumnya ganti jadi imam, dia ini jadi makmum. Allah Akbar. Terus yang ada yang melinguk, pisan cukup. Ada pisan cukup. Dan itu tombone berpuasa 13, 14, 15 tiap-tiap hilang waharal kalbi, penyakit hati. Ini sunnah. Wong tarekat dilakoni ngoten. Tarekat itu kalau orang sekolah, nek wong biasa niku SD, nek wong tarekat wis SMP, wis SMA. Alhamdulillah. Sholat wajib yo tambah sunnah, ana qobliyah, ana ba'diyah, sampeyan lakoni. Usali pada supir katanya mungkin kalau tujuh asli wal maghribi wal isya rayakan lillahi ta'ala. Allah repot tak sholat dirangkap-rangkap usali pada tujuh asli wal maghribi wal isya ini rayakan lillahi ta'ala. Ana alhamdulillah. Tepat waktu, gitu bang ya? Nah, bukan hanya sholat itu toh ditambah sing ono sholat sunnah sebelumnya, ya sholat sunnah qobliyah. Kalau yang ada ba'diyah nih sing ono sunnah yang diajarkan bagaimana? Wong tarekat kita dikandakno, wa ma taqarraba 'abdi ilayya bin nawafil hatta kuntu ahbabtuhu. Tidak mendekat hambaku kepadaku, taqarrub kepadaku dengan memperbanyak ibadah sunnah. Sing wajib boten dirembuk, wong iku wajib. Nggih. Wong sugih zakat ora dirembuk, wong iku wajib. Sedekahmu sing dirembuk. Nggih. Sampai sholat itu zuhur, asar, itu wajib. Taqarraba ilayya bin nawafil, dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Sholat duha. Nggih. Sholat tahajud dan boleh sholat tahajud dikandani kalau bertahajud itu tidur dulu apa tidak? Kalau tidur dulu saya nggak bisa bangun. Kalau tidak ngantuk, ayo padahal potongan nales. Alhamdulillah. Mesti teko. Gimana lagi? Nah kalau sholat tahajud, kalau tidak tahajud di waktu malam harus melek, tidur dulu kemudian melek. Nah satu waktu tidak pernah tidur. Wudhu sholat subuh dengan wudhunya apa? Nah tidak sari. Nah kalau saya dulu tidak tahu tahajud keliru itu. Pahammu salah. Kamu salah paham karena pahammu. Gimana lagi? Maka ayo kita nopo nglakoni itu yang sunnah-sunnah. Amin Allahumma. Terus ini jalannya para nabi, ini jalannya kanjeng Nabi, jalannya para wali, bukannya modal-modal, gak sembahyang, bayar gak aku selesai, ora usah poso, bayar gak aku selesai, ora usah kaji, bayar gak aku selesai. Lah kowe melu sapa, Coy? Gimana lagi? Sembok contoh jangan model-model.
Kamu bilang mau tunggu sholat dijoli duit. Kalau sholat itu bisa dijoli dengan duit, haji bisa dijoli dengan duit. Nun sewu, poso bisa ditukar dengan uang. Bayar nggak puasa nggak pokok. Ya sakit sing kere-kere. Sing kere nanti duit jadi joli poso. Kalau sugih ngantok, saya hari ini nggak puasa. Tolong bayar berapa? Oh, satu hari 100.000, berarti 1 bulan dapat 3 juta. Nyoh tak bayar 6 juta, saya nggak puasa. Oh, enak dong sugih. Yang kiri. Kita lagi. Agama tidak demikian. Selalu ala Nabi. Selalu ala Nabi. Agama itu justru sinisor diangkat. Bila kan di Nabi satu hari ditanya, ya Rasulullah, kok enggak ya jadi orang kaya? Hari ini mau bersedekah, hari ini mau umrah, hari ini mau amal kebaikan dengan duitnya. Lah saya orang nggak punya ya Rasulullah, saya bisa apa? Dan Nabi Mesem ini pertanyaan cerdas. Saudara Nabi. Jadi Nabi Mesem dengan menjawab, kau setiap habis sholat membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, kau mendapatkan pahala ibadahnya orang kaya dengan uangnya. Nah kalau paham ibadahnya orang kaya dengan tenaganya, orang fakir bisa itu. Oh, orang kaya setiap malam bertahajud, insya Allah saya juga bisa niru. Orang kaya setiap hari ini berpuasa, insya Allah bisa niru yang fakir. Tapi kalau orang kaya bersedekah, si fakir bisa niru. Wong sugih kok melihat pondok, ini pondok kok kayak begini. Coba saya nanti akan bantu berapa ruangan untuk ini. Nih, saya tinggal 500 juta sendiri. 500 juta kan mulai viral. Gitu lagi. Tapi Allah memberi jalan. Kau yang fakir, yang nggak punya, kepingin dapat pahalanya orang kaya yang beribadah dengan hartanya, kau setiap habis sholat baca subhanallah diberi sama Allah pahala seperti itu. Alhamdulillah. Lu ngerti ngono, wiridan ba'da salat yang sudah ditata oleh para ulama kita mesti ono Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya urusan ilahi ya rabbi subhanallah sallallahu wa rahmatullahi. Melu makanya. Alhamdulillah. Allah Akbar. Kalau kata di ini mau apa? Ketawa nih. Itu diwaca dengan penuh kekhusyukan, rahasianya besar. Alhamdulillah. Amalan yang kita sudah diajarkan oleh orang-orang dulu ini istimewa. Datang Jumatan tekone wong biyen niku awal mulie lah sampean jujur wong biyen orang dulu datang Jumatan berlalu nanti mbak aku mau ngumpulin gitu mbak. Sebetulnya begitu itu nggak boleh ditanya. Wala tas'alu an asya'in in tubtalakum tasu'ku. Kau jangan bertanya tentang sesuatu kalau dijawab malah tidak senang. Lalu nanti mbahmu ya. Oke, sampai itu saya mau tamu makan bareng, lalu sampai pamit. Saya tak ke belakang dulu ya, maaf ya. Bentar ya. Kamu ini gak kenal ya sudah maklum ke belakang banyak urusan. Ketemu ke belakang mau apa? Ke belakang saya mau apa? Itu jalakum tasukum. Kalau dijawab malah kau gak senang langsung ngeyel.
Nggih, paham? Paham? Terus tekan apa? Tekan apa? Jumatan tekone awal mulie. Lah kalau wong saiki tekone keri mulie. Ana. Tekone. Teko kabeh lho iki. Jadi dirubah. Ya apa beb orang dulu sampai datangnya awal jam 11 sudah pakaian bersih, pakai minyak wangi, masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, baca Yasin, baca surat Kahfi. Surat apa? Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Terus agak panjang tak makanya pun kulino ini. Apa hikmahnya? Kau membaca surat Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan memberikan cahaya di dalam kehidupanmu sampai Jumat yang akan datang. Jumat yang akan datang kau baca, kau diberi cahaya sampai Jumat yang akan datang terus. Lah hidup diberi cahaya saking Gusti Allah. Enak betul? Enak betul? Saya ibaratkan sampai malam hari ini pengajian. Nanti begitu selesai pengajian, listrik itu mati. Ada sampean yang bawa handphone bisa jadi baterai, ada yang nggak bawa. Ketika listrik mati, enak mana pulangnya orang yang bawa baterai dengan yang tidak? Bawa baterai, sampean yang bawa baterai, padang ngeten kok sama diikuti wong akeh. Yo aku nek kowe aku ora nggo baterai yo Ya lagi. Walaupun penerangmu bateraimu kecil, kamu diikuti orang. Kenapa? Karena orang punya cahaya itu tadi, insya Allah terselamatkan. Kalau di situ ada pecahan kaca, dia tahu karena penerang. Kalau di situ ada apa? Batu, dia tahu. Kalau di situ ada jeglongan, dia tahu. Nek temui wong terwak tumpuk. Apa? Letang. Dikira waktu tidak gitu lagi? Dia tahu karena ada cahaya. Niku nembe cahaya handphone. Apalagi cahaya dari Allah Subhanahu. Lu wis ngerti ngene iki ndak malam Jumat kok ndak nonton Kahfi. Sore iki sampe terus. Surat Kahfi datang hari Jumat awal. Salat tahiyatul masjid, baca Yasin, baca Kahfi, baca istighfar yang banyak, selawat yang banyak. Gitu lagi? Ikuti khutbah, salat mungkin mulia yo kene. Nanti dilingno, anu kan, salat Jumat yang datang awal itu nanti mendapatkan onta. Anu beb, onta niku dadak gawe kandang. Repot. Betul untuk ndok kae ndok. Ya jangan. Kita kepengen munda dalam bertakarrub ila Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita sampai laku tarekat di Imam Syekh Abdul yang diberi kelebihan oleh Allah karena ketaatannya marang Allah Subhanahu. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yatasaddaq walau bi ahadi saubih. Syekh Abdul Qadir niku gadah klambi loro, dijaluk wong siji terus mboten gadah klambi. Kula badhe salatnya. Nulungan. Nggih. Sampeyan. Kok guyu. Sampai sarungmu sak lemari ana wong sambat kula mboten gadah salat. Mboten gadah sarung kangge salat nek sampeyan wis ora duwe aku lan duwe. Lalu sak tumpuk. Masyaallah. Nggih. Halal Nabi. Halal Nabi. Ya, ayo kita terus. Kula dereng saged ora apa-apa, tapi aja mok. Nggih. Ya, saya belum bisa bersedekah semacam itu. Gak apa-apa. Minta hidayah Allah mahdina biman hadait. Itu mulai ditafsiri luar.
Ya Allah, berikanlah saya hidayah seperti orang-orang yang telah Engkau berikan hidayah. Kaya Syekh Abdul Qadir, kaya Abi Hasan Syadili, kaya para wali-wali ini Gusti Allah yang sudah Kau berikan hidayah. Mudah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Insyaallah kebaikannya mudah. Alhamdulillah. Wis iku wae wis jam 1:30. Kowe ra ngantuk, aku sing ngantuk. Nggih. Coba di rumah, muka-muka diparing selamat dunia, selamat kubur, selamat akhirat. Amin Allahumma. Nggih, mangke wonten Habib Syauqi. Syauqi niku wong Palembang mriki. Kanca kula mondok. Nggih, mangke ndonga, tapi wong Palembang nek ndonga ya sampeyan ngerti dhewe. Robbano tak obalno. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana. Kalau ke makmuman gimana mau terbiar sholat kok dikendongnya Robbana atina wa hab lana. Pokoke kok baru ndonga niki kula ndonga dhisik nggih sampeyan takjak bareng-bareng tawassul dhateng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka menirukan saya, kalau saya berhenti semuanya mohon kepada siapa? Allah, supaya hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu min umuri din wa dunya wal akhirah, dari semua persoalan agama, dunia, akhirat. Amin Allahumma. Dan nanti saya kasih waktu berhenti kira-kira setengah menit. Sampai nyuwun apa yang jadi hajat. Ya Allah, sama kita setengah menit terus kelewatan. Ya Allah, pun pokoknya sedoyo. Pokoknya apa? Baik malaikat terus pahala. Utangmu piro wis sapa utang. Orang ya? Baca nanti bar niku maca Fatihah sik. Maka dugi iya kana budu wa iya kana stain diulang-ulang 11 kali. Nggih. Terus mangke napa kula tuntun tawassul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna waqifuna bibabika walaiduna bijanabika wa muta'awwiduna bijalalika wa mustashfi'una bi anbiyaika khususan Nabi Rahmah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mutawassiluna bi awliyaika wa salihi ibadika khususan sahibil haul Maulana Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa masyayikhihi an taqdiya ya Allah, an taqdiya ya Allah, an taqdiya ya Allah jami'a hajatina min umuri din wa dunya
wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibadallah rijalallah bithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asana'udhu bifadlillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alnakum sa'alnakum walisul farajanakum wa fi amrin kasadnakum fashaddu asmakum lillah. La ilaha illallah, قد تولكم وأولكم وأعطاكم وفي الأكوان وآلكم أغيثنا لأجل الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فسلوا أشيافكم يا قوم فحيا وانشرون اليوم فحاشا يعتريكم نوم عن الراجي لكم بالله. لا إله إلا الله، بسادتي تحقق لي إشارتي يا سادتي بشارتي ويشكو وقتنا لله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شافع الحلق عند الله. لا إله إلا الله، تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد واله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Nampun kudiyin dan mikron bentuk amal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.